dalam konteks untuk urusan uang, katakanlah begitu, tunjukkan kepada saya. Saya akan berhenti di ruangan ini. Dicecar Nusron Wahid soal proyek Rempang, Menteri Bahlil, kalau ada saya berhenti jadi menteri. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia mengaku siap mundur dari kursi menteri bila terbukti bermain uang dalam proyek investasi Pulau Rempang. Hal ini dikatakan Bahlil untuk menjawab permintaan klarifikasi dari anggota Komisi V DPR RI, Nusron Wahid. Coba tunjukkan kepada saya, pengusaha siapa yang bisa main-main saya. Kalau itu ada, saya berhenti dari hari ini. Kalau ada pengusaha yang bisa mengatur saya untuk main-main dalam konteks untuk urusan uang, katakanlah begitu, tunjukkan kepada saya. Saya akan berhenti di ruangan ini. Awalnya, Nusron mengaku bahwa ia mendapat rumor bahwa ada oknum yang mengatasnamakan Bahlil untuk meminta dana sebesar 6-10 dolar AS per meter dari luas proyek Pulau Rempang yang mencapai 17.600 hektar. Hal ini membuat investasi dari investor lain selain China, seolah dianaktirikan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) yang notabene mengawal investasi di Pulau Rempang. Nusron kemudian meminta Bahlil untuk menertibkan praktik tersebut agar tidak terjerat kasus hukum. Karena ini menjadi sensitif di mana-mana. Sehingga nanti orang jangan sampai salah lagi menafsirkan. Jangan-jangan Rempang didahulukan 17.600 karena ada 6-10 dolar per meter kali 17.600 hektar. Wih, berapa itu, Bos? Yang lain sementara itu tidak diurus. Menanggapi hal itu, Bahlil menyatakan bahwa proyek di Pulau Rempang tidak dikhususkan dibanding investor dari negara lain seperti rumor yang telah berkembang. Sebab, timnya sudah melakukan pertemuan dengan investor China di proyek Rempang Eco City selama berbulan-bulan lamanya. Tim kemudian merekomendasikan kepada Bahlil untuk memeriksa langsung perusahaan China tersebut. Atas rekomendasi itu, Bahlil datang ke China. Ia mengungkapkan bahwa proyek di Rempang merupakan hilirisasi tahap kedua setelah nikel untuk pasir kuarsa dan pasir silika. Nah, terkait dengan lokasi, jadi sekali lagi saya clearkan bahwa kami tidak pernah membeda-bedakan mana perusahaan mana itu Pak Nusron, insya Allah lah. Saya sangat kenal sekali sama senior saya Pak Nusron ini, dan Pak Nusron juga sangat kenal saya. Lebih lanjut, Bahlil mengatakan, lahan seluas 10.280 hektar dari luas 17.500 hektar adalah kawasan hutan lindung. Kemudian, sebanyak 7.572 sisanya adalah hutan produksi konservasi yang digunakan PT MEG untuk investasi. Untuk tahap awal, pengembangan dilakukan pada lahan seluas 2.300 hektar dari 7.572 hektar tersebut. Oleh karena itu, Bahlil mengaku tidak main-main atas proyek besar tersebut. Kalau ke yang lain boleh Pak Nusron punya pandangan atau apa, silakan. Tapi kalau kami dari Kementerian Investasi khususnya saya, kalau ada itu Pak Nusron dapatkan, kasih tahu saya yang main-main. Dan kalau itu betul kepada saya akan mundur dari menteri. Kita udah lama miskin, nggak mungkin di saat kita sudah begini masih juga main-main. Insya Allah lah kita sama-sama istiqomah untuk menjalankan kebaikan yang terbaik untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat bangsa dan negara. Makasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.